kita kirimkan ke Bapak Ibu semuanya di para Kacabdin. Dan ternyata ini banyak sekali ini WA masuk ke saya. Ternyata banyak sekali ada masalah yang perlu diselesaikan terkait beda beda jumlah dengan yang dimiliki oleh Cabdin, eh, terkait ada anak yang sebenarnya sudah lapor tapi kok sudah daftar ulang belum masuk dan sebagainya, ya. Ini berarti gini, ini malam ini nanti ini segera kita tuntaskan dan koordinasi kepala sekolah dan Kacabdin, nggih, dituntaskan. Kemudian eh, kami tunggu nota dinasnya besok pagi. Ya, masalah yang apa ini yang di masing-masing cabang dinas kok ada masalah ini apa, sehingga secara tertulis kami nanti bisa mensikapi ini yang harus diselesaikan seperti apa. Nah, Pak Samini tadi banyak WA masuk ke saya, ternyata banyak yang geseh dan eh, ternyata masalah itu. Dan itu kan harus kita selesaikan. Tapi kami nanti mungkin ini belum terdeteksi semuanya, tapi nanti mohon yang kepala sekolah untuk resen bertanya itu nanti koordinasi dengan Cabdin Mawon. Karena nanti malam ini kami nyuwun begitu, ya, malam ini diefektifkan koordinasi antar Cabdin. Tapi sebelumnya mungkin satu lagi selain Pak Narto, saya minta satu Cabdin lagi untuk bisa menyampaikan eh, apa hasil dari koordinasi tentang daftar ulang. Monggo saya persilakan mungkin dari Pak Budi, Cabdin 4, dipersilakan. Selamat malam Pak Gostri, yang kami hormati, yang terhormat Bu Kadis, yang kami hormati Pak Sekdin, Pak para Kafid, dan rekan-rekan Kacabdin, serta teman-teman kepala sekolah yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Salam seger waras dari KCD 4. Bisa kami laporkan Pak Kostri dan teman-teman bahwasanya daftar ulang di KCD 4 berjalan sangat lancar. Sejak awal kami sudah instruksikan kepada para kepala sekolah untuk daftar ulang tidak usah ditambah syarat-syarat lagi dalam daftar ulang seperti tes buta warna dan lain sebagainya. Akhirnya pada kesempatan yang terakhir kemarin ada 83 yang akhirnya mengundurkan diri atau tidak daftar ulang lagi. Dari 83 itu, kami datangi semuanya, Pak. Kita baik telepon, kita home visit, kita datang ke rumahnya. Dari data 81 itu, 83, 81 bisa kita temukan semuanya, alasan-alasannya, dan 2 anak yang tidak bisa kita deteksi, tapi ada satu informasi dari tetangganya bahwa anak itu keluarganya sudah pindah ke Jakarta. Itu yang di SMK 1 Cepu. Ada lagi satu yang di SMK 2 Blora, itu alamatnya di Banten. Jadi dari 83, kalau kita prosentase dari dari kuota yang ada di Cabdin 4 yang 9.628, 83 itu di angka 0,86% yang tidak daftar ulang. Ini disebabkan prioritas utama, alasan utamanya adalah pindah ke pondok pesantren. Yang kedua, dari SMA negeri pindah ke SMK swasta. Pindah ke SMA swasta ini pun kemarin kita tanya mereka alasannya karena ikut temannya. Yang berikutnya karena pengen langsung bekerja. Ada juga yang beralasan bahwa SMA yang dia diterima itu terlalu jauh dari rumahnya.
Ada juga yang anak yang pindah ke Jawa Timur, Pak, khususnya yang dari SMK 1 Cepu itu, ada banyak anak yang di Jawa Timur masih ada pendaftaran siswa baru, Pak. Jadi ada 5 anak yang pindah ke Jawa Timur. Ada juga yang pindah mengikuti saudaranya bekerja di Jambi ini. Jadi itu Pak, data-data yang kami terima, yang kami dapatkan dari sumber langsung yang tidak daftar ulang. Satu yang tidak daftar ulang karena masalah kakak, bukan masalah kakak sebenarnya, masalah kakaknya itu jaraknya sama, begitu jaraknya sama, terus masalah umur, ternyata umurnya dimudahkan, dituakan, yang muda itu kalah, yang tidak berubah itu. Akhirnya dilaporkan temannya dan kemarin sudah kita tangani orang tua beserta beserta calon peserta didik dan komite kita temukan bersama, ketemu bersama untuk diskusi dan akhirnya anak tersebut mengundurkan diri dan sudah sekolah di swasta. Dan kami sangat apresiasi Pak, teman-teman kepala sekolah untuk daftar ulang ini beserta timnya sangat militan sekali. Bahkan kemarin terakhir sebelum kita rapat Zoom malam hari jam setengah 4 sampai jam 5, teman-teman sekolah negeri di KCD 4 juga rapat untuk mempersiapkan Zoom di malam hari tersebut, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan dari kami, dari KCD 4. Salam seger waras, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ya, Pak, di tempat Pak Budi ini pas lancar-lancar saja ini. Bapak Ibu, kami ulang ya, kami sampaikan bahwa terkait dengan masalah yang ada di daftar ulang yang berakhir kemarin Jumat tanggal 12 berakhir sampai tanggal pukul 18 ya. Masa-masa nanti saya sekali lagi dari data itu kemudian para Kacabdin nanti setelah Zoom ini monggo koordinasi dengan sekolah, kepala sekolah yang nanti diinformasikan kondisinya seperti apa, dicocokkan, cross check. Kalau tidak sesuai dengan yang dilaporkan kepada Pak Robert kemarin, monggo di cross check ini Pak. Dan ada beberapa ini sudah WA ke saya, ternyata banyak masalah dari sekolah, nanti mohon dikoordinasikan terkait jumlah tidak daftar ulang, penyebabnya apa di sekolah X, dikonfirmasi ulang, dan sebagainya. Untuk penyelesaian. Kemudian Bapak Ibu, selain nanti, dan nanti besok pagi, besok pagi-pagi kami tunggu suratnya dari cabang dinas agar bisa kita selesaikan, Nodin ya. Kita biar bisa kita selesaikan langkahnya apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bapak Ibu itu. Kemudian terkait dengan banyaknya anak yang tidak daftar ulang yang tadi mencapai 4.258 yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad, 4.258 ya, itu yang luar biasa banyak dari sisi kuantitas, meskipun kalau dari sisi persentase mungkin masih 1,9%, tapi itu sangat banyak dari sisi kuantitas. Maka harus diselesaikan. Apa jawabannya? Ya harus optimalisasi nanti ketika daftar ulang cadangan, Bapak Ibu. Jadi cadangan nanti mohon untuk dioptimalisasi agar bisa terisi maksimal. Jadi, nah langkahnya apa? Nah, koordinasi sekali lagi Bapak Ibu. Koordinasi ke cabang dinas dengan satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan ketika
harus peka. Jadi ini masalah yang dihadapi anak-anak seperti itu. Karena apa? Lupa loh. Ngeklik kok lupa. Ngeklik menuntaskan hasil, klik terakhir itu lupa itu. Ini ya kelingannya kok sekarang loh gitu. Nah ini terjadi. Ini terjadi Bapak Ibu lah. Kemarin tidak klik ya tidak segera lapor ke Capdin dan sebagainya. Nah ini mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah mengingatkan betul-betul kepada verifikatornya. Ini banyak terjadi ini sekolah-sekolah yang seperti itu. Dan juga Kacapdin selalu mengawal intensif selesaikan. Harapannya apa? Agar cadangan besok optimal. Kemudian ketika anak-anak yang cadangan itu nanti tidak muncul pada saat daftar ulang, sama dengan daftar ulang saat ini, optimalkan komunikasi dengan CPD. CPD kan ada alamatnya itu. Kalau ada nomor teleponnya, telepon. Kalau tidak bisa dihubungi lewat telepon, kami mohon kesediaan sekolah nih menugaskan personilnya untuk jemput bola datang ke CPD. Harapannya apa Bapak Ibu? Ini kita memperluas layanan. Akses layanan kita ini harus diperluas. Anak-anak yang seharusnya bisa mendapatkan layanan dari pemerintah di pendidikan, kita optimalkan. Kita sudah berjuang bagaimana Sarpras ini sudah kita lengkapi. Setiap saat ada bantuan, ada DAK, kemudian ada bantuan Mebler, ada bantuan Smart Classroom. Untuk apa? Untuk anak-anak. Optimalkan pemanfaatannya untuk anak-anak tersebut. Nah, upayanya apa? Dimaksimalkan peserta didik yang sebetulnya sudah ada potensi mengisi kekosongan itu. Harapannya nanti di tanggal 22 tingkat kekosongannya sedikit, tetapi betul-betul juga karena sistem online kita berjalan dengan bagus. Bukan karena ada kebijakan offline yang tahun ini tidak dimungkinkan. Gitu. Nyata nih Bapak Ibu semuanya. Jadi pesan kami cadangan dioptimalkan, aktif sekali sekolah untuk layanan pada anak didik, anak calon peserta didik, dan pengawalan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Kelas 1 sampai 13 kami mohon untuk standby dalam mengawal cadangan tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan ada titipan pada Bapak Ibu yang PKS, terkait dengan PKS antara Telkom dan sekolah, mohon untuk segera dikirimkan ke cabang dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon untuk perjanjian kerjasama antara Telkom dengan sekolah. Ya. Mohon sekali lagi untuk segera dikirimkan ke cabang dinas, dan dari cabang dinas nanti mohon segera diserahkan ke Dinas Pendidikan. Ya. Nah, dan kami mohon ini betul-betul dikawal Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas. Kami nyuwun hari Senin, hari Senin nanti sudah terkirim ke induk, itu. Nah, kemudian yang pertama itu paling lambat nanti kami nyuwun bantuan cabang dinas untuk mengirim PKS sekolah dengan Telkom di hari Senin. Kemudian yang kedua, titipan penting nih bahwa satuan pendidikan dilarang untuk mentransfer biaya PPDB ke Telkom sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi jangan terburu-buru mentransfer, nanti tunggu komando, nunggu pemberitahuan lebih lanjut dari dinas itu. Saya kira itu sebelum nanti ini ditambah informasi dari Pak Sam dan nanti closing statement dari Buka Dinas, Pak Roberto ada tambahan?
Pak Robert. Iya, Pak. Monggo Pak Roberto kalau mau ada tambahan. Silakan Pak. Oke, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bu Kadis, Pak Sam, dan Pak Kabid. Saya menambahkan lagi terkait dengan yang telah disampaikan oleh Pak Kabid SMA, Pak Kustri. Yang pertama, terkait dengan pelaksanaan PPDB ini sudah hampir berakhir, dan untuk itu dalam rangka untuk proses administrasi, yang pertama kemarin kita sudah mengirimkan data format perjanjian kerjasama antara Mitranet dari PT Telkom, dan untuk itu segera dilakukan penandatanganan, dan apabila yang belum ada yang sudah ada untuk segera diserahkan ke masing-masing cabang dinas. Dan kami mohon dari cabang dinas nanti untuk membuat suatu draft, membuat list sekolah-sekolah mana yang belum untuk segera dicek hingga lengkap, dan kemudian paling lambat dari Senin harus sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan, kantor induk. Karena Selasa pagi dari Telkom Pusat itu sudah datang untuk mengambil PKS-nya ini. Sehingga harapan kami paling lambat hari Senin. Kalau nanti hari Selasa pagi kemarin surat sudah disampaikan dan permintaan dari Telkom, dari Mitranet Jakarta ini sudah datang dijadwalkan hari Selasa pagi, sehingga diharapkan semuanya sudah terkirim di Dinas Induk. Kemudian yang kedua, terkait kemarin ada beberapa satuan pendidikan yang sudah mengirimkan, mentransfer biaya sebesar 4.440 Mitranet Telkom. Kami mohon untuk disampaikan melalui cabang dinas. Yang sudah mentransfer, tolong nanti disampaikan ke masing-masing cabang dinas, dan nanti difotokan atau diskankan bukti transfer. Ini yang sudah terlambat ya, yang sudah kadung ya, kadung bayar. Dan untuk saat ini yang belum bayar mohon ditahan dulu, karena nanti ada 2 dokumen lagi yang memang harus ditandatangani. Yang pertama terkait dengan berita acara untuk penyelesaian pekerjaan, berita acara untuk dokumen penyelesaian pekerjaan, dan juga nanti ada invoice. Jadi pemberitaan invoice nanti per masing-masing satuan pendidikan. Jadi sebelum nanti ada invoice yang masuk ke satuan pendidikan, nanti dimohon untuk tidak mengirimkan, mentransfer uang lebih dulu. Kemudian yang perlu kami sampaikan, dari 4.440 ini yang nanti akan dikirim ke Mitranet Telkom itu sebesar 4 juta. Kemudian 440.000-nya nanti masing-masing satuan pendidikan untuk mengirimkan sebagai bukti setoran pajak. Kemudian bukti setoran pajak nanti di-scan, dilampirkan. Jadi 4.440, 4.440 itu 4 juta yang untuk dikirimkan ke Mitranet. 440.000-nya itu nanti disetorkan ke pajak, dan nanti bukti setornya nanti dilaporkan. Kemudian Bapak Ibu, karena nanti ini pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan nanti, ini selesai PPDB kita hitung hingga tanggal 22 Juli, tanggal 22 Juli. Jadi posisinya nanti pembayarannya setelah nanti tanggal 22 Juli. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi, nanti dari masing-masing, kami nyun tulung nanti masing-masing cabang dinas untuk bisa membuat list. Dari satuan pendidikan itu nanti ada satu PIC-nya, kemudian dibuat lagi data. Jadi dari bahwa di satuan pendidikan ini, mungkin ada beberapa satuan pendidikan yang belum menyiapkan alokasi anggaran PPDB sesuai dengan jumlah 4.440. Untuk itu nanti
dibuatkan list siapa saja yang satuan pendidikan yang bisa membayar di bulan apa, misalkan bulan Juli atau Agustus atau September, nanti mau dibuatkan list. Kemudian yang belum memiliki alokasi anggaran sebesar 4.440.000, bisa jadi anggarannya baru 2 juta atau kurang. Nanti dimohon untuk disiapkan di perubahan anggaran. Jadi nanti tolong batas maksimal nanti kita pembiayaan dengan Telkom ini di akhir bulan November. Untuk itu nanti dibuatkan schedule pada masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan atau di RAB-nya di masing-masing satuan pendidikan. Ini tambahan dari saya, dan untuk itu yang paling utama nanti tolong PKS harus sudah dikirimkan kami paling lambat hari Senin ya, bisa jadi nanti sore juga tidak masalah, Senin sore atau Senin pagi kalau yang sudah. Kemarin ada beberapa yang sudah terkumpul di cabang dinas untuk segera disetorkan. Bagi yang belum terkumpul nanti untuk segera disetorkan. Demikian tambahan dari saya Pak Kustri, dan saya kembalikan. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mas Robert. Nggih, monggo Bapak Ibu nggih dipedomani. Terus kemudian Bapak Ibu mohon Bapak Ibu Kacabdin dan kepala sekolah mencermati juknis nggih. Juknis yang tentang pelaporan. Nah, juknis tentang pelaporan itu sangat penting dan harus dibaca ini. Banyaknya selarasan antara Cabdin dan sekolah itu karena tahapan pelaporan tidak dilalui dengan baik. Jadi ketika Cabdin adalah masalah di sekolah tidak tahu, kemudian sekolah tidak melaporkan, itu karena juknis tentang pelaporan tidak dilalui dengan baik. Monggo Bapak Ibu ini nanti langsung dibuka. Yang juknis pelaporan itu seperti apa ya? Bahwa harus segera begitu detik terakhir, hari terakhir harus lapor jam berapa itu harus tepat. Nyata nih Bapak Ibu. Selanjutnya pada Pak Sam kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kusri. Ini sudah 9 lebih. Saya coba untuk yang paling krusial ya. Semuanya sudah disampaikan semua. Dan Bapak Ibu mohon izin saya matur untuk sama-sama kita perhatikan. Jadi dengan adanya informasi dari Pak Kustri setelah kita sandingkan laporan dari Bapak Ibu Kacabdin berdasarkan informasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kita sandingkan dengan sistem, ini masih ada gap. Ada tindakan-tindakan yang dapat kami lakukan, ini extraordinary ini, jadi khusus dan darurat mendesak, tapi semuanya harus firm. Dan tadi yang sampaikan Pak Kustri saya tegaskan malam ini mohon kerjasamanya untuk bisa bergerak dan segera cek data akhir ini. Jadi kemarin tanggal 12 per jam 18.00 untuk proses daftar ulang sudah kita close, dan mohon nanti Bapak Ibu para kepala sekolah menyampaikan pada tim PPDB jurnal yang sudah ada saat ini di PPDB online di aplikasi itu adalah jurnal final, dan tolong seluruh CPD yang ada di jurnal dicek tanda orange yang menyatakan belum lapor ini tolong dicek betul. Saya nyuwun ini benar-benar dilakukan karena proses PDB ini panjang, semua kita kawal baik dari regulasi sampai tahapannya, semua berkonsentrasi ke sana, termasuk pembiayaannya juga tidak sedikit. Kami mohon ini benar-benar efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi dengan adanya laporan atau informasi akhir tadi dari Pak Kustri menyampaikan hasil sandingan sistem dengan laporan dari cabang dinas masih ada gap, ini menandakan cross check
di lapangan ada sesuatu hal yang perlu kita dalami. Untuk yang lain, informasi yang lain termasuk PKS dan sebagainya, monggo nanti diselesaikan. Tapi saya dalam hal ini, kami dalam hal ini memfokuskan untuk clearing, untuk clearkan, untuk pastikan bahwa daftar ulang yang sudah kita tutup di tanggal 12 Juli jam 8 dan jam 18.00 yang sudah kita ambil datanya ini tolong benar-benar dicek. Jadi nanti Bapak Ibu cek di masing-masing jurnal sekolahnya semua jalur, baik itu SMA yang zonasi, afirmasi, prestasi, dan juga PTO. Untuk yang SMK prestasi 10% domisili dan afirmasi, tolong semua dicek. Nyun sewu, dawuhi, perintahkan tim PPDB untuk mengecek, pastikan yang tanda belum lapor itu memang benar-benar Bapak Ibu sudah konfirmasi. Manakala ada yang beda, segera laporkan. Dan kami mohon nanti cabang dinas untuk mengawal, dan sebagaimana yang disampaikan besok pagi kami tunggu. Kenapa malam ini kita nyun sewu rapatkan hari ini, waktu kita hanya tinggal sampai Senin sebelum cadangan ini. Jadi kami pun setelah nanti mengkompilir informasi dari seluruh cabang, kami juga akan melakukan rapat pleno lagi dengan OPD, dengan Ombudsman, dengan Kementerian, BPPMP, dengan Inspektorat Biro Hukum, dan terkait untuk mentelaah apa yang akhirnya bisa kita lakukan. Jadi mohon kita manfaatkan betul sisa waktu ini, dan kami mohon kerjasama Bapak Ibu semua. Karena rangkaian PPDB ini sudah kita tempuh, mungkin kalau dibilang 90%, tinggal endingnya, jangan sampai nanti menyelesaikan permasalahan yang tragis, kan gitu. Jadi semua masalah step by step sudah kita lalui dengan dinamikanya, dan untuk ending akhir ini daftar ulang sampai dengan nanti cadangan ini juga kita harapkan semua berjalan sesuai dengan rule dan clear start datanya. Saya kira itu Pak Kusri. Jadi mohon itu jurnal ini sudah final, dalam arti jurnal ini bisa dicek. Silahkan nanti kalau ada perbedaan teman-teman di satuan pendidikan, oh sakjane anak ini sudah daftar ulang tapi belum masuk, masih terlaporkan di sistem, belum lapor diri. Ini masalah dan segera dicek, segera dilaporkan. Dan kami berharap waktu sisa ini kami bisa berbuat. Oke. Itu Pak Kusri, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sam. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih. Demikian Bapak Ibu penekanan penting dari Pak Samsudin. Dan nanti ini setelah ini Bapak Ibu karena masih koordinasi dengan kepala sekolah masing-masing, kami mohon berkenan Ibu Kadinas untuk menyampaikan sambutan closing statement untuk pertemuan malam ini. Ibu Kadinas dipersilakan. Oke, matur nuwun Pak Kustri. Tampaknya memang malam hari ini nanti masing-masing kepala cabang dinas ini harus segera koordinasi dengan kepala sekolah di wilayahnya. Sajikan. Putri, suara saya terdengar nggak Pak? Ini sinyal Ya, saya. sudah terdengar tadi terhenti sebentar, tapi ini sudah jelas. Lenyap lagi. Mati Bu. Nggih. Cek. Malah ya, kepental apa? Terlempar apa Ibu ya? Nggak masuk. Malah Bapak. Kelihatan terlempar nih. Enggak apa. Apa tak? Ya, kita tunggu sebentar, coba saya hubungi Ibu Kadinas.
Bu Sri, Mon, Nggih, saged sampun. Nggih, sampun, Bu. wah ini sinyale ngajak malam mingguan nih. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Eh, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu, mungkin tadi belum terdengar ya. Jadi artinya ini harus segera ditindaklanjuti cabang dinas dengan kepala sekolah. Monggo kalau bisa dilakukan malam ini seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi, lakukan malam ini. Bahkan ini kan Zoom kita ini kan nggak dipakai Pak. Yang ini mungkin nanti bisa digunakan yang Cabdin 1 ya, monggo untuk biar tidak membuat link Zoom lagi gitu. Oke. Semuanya sudah lengkap. Sisi kedaruratan yang mungkin harus segera di cross check terkait adanya gap antara data yang diberikan Mas Ahmad dengan kondisi real yang ada di sekolah, kira-kira apa? Termasuk di dalamnya adalah ketika kita membuka juknis benar-benar bagaimana teknik pelaporannya. Nanti nyuwun tulung juga menjadi bagian dari pembinaan koordinasi yang dilakukan di cabang dinas. Jadi kalau sifatnya instruksional di kita untuk membuka nanti yang di cabang dinas yang benar-benar dibuka bisa dipaparkan, dicek, kemudian mungkin juga bisa disimulasikan. Pak Kusri tadi kelihatannya ada yang Ryzen 1, kita beri kesempatan 1 juga nggak apa-apa Pak. Biar ada apa komunikasi juga dengan kepala sekolah, mungkin ada hal yang mau disampaikan, Nggih. kita buka saja Pak, 1 saja, monggo. Oh, ngaten. Nggih. Ini berani dari anu 1 nggih. Dari anu mawon. SMA 7 Purworejo. Nggih. Nggih, monggo. Dari SMA 7 Purworejo. Ini bukan case by case nggih Bapak Ibu nggih. Oke, Jadi hanya anu saja. kalau itu nanti dengan cabang dinas. Iya. Kalau kasus-kasus nanti masalah-masalah mohon malam ini dikoordinasikan dengan cabang dinas, yaitu cabang dinas mudah-mudahan bisa selesai. Kalau belum ya itu yang kita tunggu laporannya besok pagi melalui nota dinas dari Kacabdin. Ngaten. Purworejo belum, berarti dari SMK 1 Selawi. Ya. Kalau 7 tidak bisa. Ya, monggo Bu Lutfah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Kacabdin sudah clear semua. Namun ini ingin saya tanyakan, begini Bapak, berdasarkan hasil simakan saya terhadap paparan Pak Ahmad tadi dari Telkom, menyatakan bahwa yang mengisi daftar ulang cadangan adalah sesuai dengan kuota yang kosong. Tadi saya dengar seperti itu. Namun demikian, Bapak, saya laporkan bahwa untuk SMK Negeri 1 Selawi, awalnya yang pemberkasan, yang verifikasi berkas, itu ada 1.290 siswa CPD. Kemudian setelah proses daftar ulang, tercatat ternyata 1.115 yang mendaftar, yang tercatat mendaftar begitu. Nah, dari 1.115 CPD yang daftar dinyatakan diterima 720. Kemudian operator kami sudah menelusur dari yang tidak diterima itu tadi, ternyata dari 1.115 itu yang tidak diterima, yang tidak daftar ulang, maaf, ada 5, yaitu broadcasting 1, AKL 1, pemasaran 3. Namun dari hasil penelusuran operator kami, ternyata hanya tinggal 8 CPD yang belum diterima di SMK Negeri Kabupaten Tegal, yang tidak diterima. Tinggal 8 yang tercatat di sekolah kami daftar, tapi tidak diterima di sekolah negeri yang lain. Tinggal 8, yaitu pemasaran 1, kemudian MPLB 2, dan 5 PJKT. Artinya apa, Bapak? Bahwa antara yang tidak daftar ulang dan yang tersedia itu pemasaran harusnya yang tidak daftar ulang 3, tapi ternyata yang belum diterima di negeri hanya 1.
Itu pun kalau nanti satunya belum daftar di sekolah swasta. Berarti ada kosong pemasaran 2. Kemudian untuk TKJ itu semuanya diterima Bapak. Namun ternyata maksud saya daftar ulang semua, tapi ternyata yang tidak diterima di sekolah negeri lain itu tinggal 5. Nah, apakah nanti karena ini by system, misalnya mereka ternyata mau mengisi kekosongan yang ada itu bisa apa tidak? Begitu. Terima kasih Bapak. Masih di mute Pak Kustri. Oke. Nah, nggih ngaten nggih. Satu saja yang lain kok terus dadi ngadung kabeh. Nanti manfaatkan masalah-masalah nanti diskusi dengan kepala cabang dinas. Yang satu ini ya teknis sekali dan Ya. kok Mas itu bisa membuka cadangan juga nggih. Nggih, cobi Mas Ahmad ini yang jawab. Mas Ahmad. Ya, baik, mohon izin untuk menjawab itu tadi. Kalau saya simak kayaknya terkait dengan siswa cadangan ya Bu nih, SMKN 1 Selawi. Nah, terkait dengan cadangan nanti, jadi waktu pendaftaran terakhir itu tanggal 27, kemudian secara sistem waktu ditutup, sistem itu sudah mendata siswa-siswa mana saja yang sampai dengan menit terakhir dia masih terdaftar di di sekolah-sekolah. Kalau tadi contohnya SMKN 1 Selawi ya, siapa saja yang masih terdaftar di SMKN 1 Selawi tapi tidak masuk seleksi. Itu jadi urutan katakanlah kalau kuotanya ada 10 berarti urutan ke 11, 12, 13 dan ke bawahnya itu sudah terdaftar. Nah, secara teknis ini nanti yang akan siswa-siswa cadangan ini yang akan mengisi kekosongan dari siswa yang tidak daftar ulang, yang sudah diterima tapi tidak daftar ulang. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apakah nanti eh, kalau apa yang cadangannya ini ternyata kurang, ya berarti akan ada kursi kosong Bu, karena cadangannya itu ya diambilkan dari siswa yang benar-benar masih terdaftar di sekolah tersebut sampai dengan menit akhir. Kalau pernah mendaftar kemudian membatalkan pendaftarannya dan milih ke sekolah yang lain, maka itu tidak dianggap siswa cadangan. Jadi cadangan tadi pengertiannya seperti itu. Kemudian cadangan ini itu sudah fix per sekolah per jalur. Jadi sudah kita plotting per sekolah per jalur. Jadi tidak ada ceritanya nanti cadangan bisa mengisi ke jalur yang lain atau ke pilihan sekolah satu atau duanya itu nggak bisa. Jadi sudah fix sejak awal seperti itu. Jadi kalau memang cadangannya cuma satu, sedangkan daya tampung yang tidak daftar ulang ada 3, ya berarti nanti yang terisi hanya 1 dan yang 2 akan menjadi kursi kosong. Begitu, Ibu. Nggih, ngaten nggih, Bapak Ibu nggih. Oke. Cekap. Pak Kusli yang nambahi Pak. Ya, Pak. Monggo, Pak. Oke. Ngeten Bapak Ibu, soal cadangan semua saja sudah nggak usah mikir. Jadi semuanya nanti by system. Sekarang kami mohon nanti dikoordinasikan teman-teman cabang dinas. Kita fokus untuk melihat jurnal yang sudah ada posisi sekarang. Pastikan bahwa yang tercatat di situ belum lapor, apabila panjenengan sudah merasa menerima daftar ulang ini, segera dilakukan laporan. Kami khawatir kalau nanti misalnya ini proses tanggal 15 itu sudah kita running sampai pengumuman cadangan, ternyata ada komplain yang sebenarnya sudah daftar ulang tapi belum tercatat lapor diri. Ini jangan sampai. Jadi mohon sekali lagi ini benar-benar untuk dilakukan cross check dan optimalkan proses ini. Malam ini silahkan dimulai. Kami tunggu besok untuk menjadikan rekening kami untuk melakukan pleno yang akan menjadikan dasar kami untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut. Dan mohon semuanya untuk bergerak dan memastikan. Jadi posisi sistem, posisi aplikasi ini sudah settle, sudah
apa istilahnya sesuai dengan dokumen yang masuk di sistem, silahkan dicek. Manakala ada perbedaan antara data Bapak Ibu kepala sekolah dengan sistem ini, segera laporkan ke cabang dinas. Dan kami nanti mohon cabang dinas untuk mengawal dan kami tunggu besok pagi untuk laporannya. Itu Bapak Ibu, matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak Sam. Ibu ada tambahan lagi? Cekam? Sampun Pak. Itu Oke. nanti cabang dinas Ya. Allah selesai. Ya. Matur nuwun Ibu, Bapak yang saya hormati, Ibu Kadinas Pak Samsudin, dan teman-teman semuanya dari Kacabdin maupun kepala sekolah dan para kepala bidang yang hadir serta kasih pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita serap dan bisa segera kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah daftar ulang maupun persiapan untuk menghadapi pengumuman cadangan. Nah, nih Bapak Ibu, monggo segera dilanjut teman-teman kepala cabang dinas dan kepala sekolah untuk kegiatan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, dalam saya mengantarkan apabila ada tutur kata tidak berikan mohon maaf, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.